Baik, pemirsa masih di lobi belajar lebih memahami bersama saya Nindya Rima dan juga Bapak Armuji. Kita sudah banyak sekali berbincang-bincang ya Pak ya seputar RAPBD, seputar Raperda, seputar BK dan masih banyak hal lainnya. Dan tadi belum selesai dijawab Pak, bagaimana di mata DPR Kota Surabaya gitu ya tentang kinerja dari Pemkot Surabaya itu sendiri. Ya, saya kira kinerja untuk wali kota itu sudah sangat maksimal, apalagi kita sudah bisa melihat khususnya kota Surabaya, kota metropolis, pembangunannya juga bisa dirasakan oleh masyarakat, baik itu yang di kampung ya, maupun yang di perkotaan. Artinya baik itu yang di pesisir wilayah barat, wilayah timur, selatan dan utara, ini sudah hampir merata. Oleh karena itu bahwa nantinya mitra kerja antara DPR dan pemerintah kota yang nanti periode DPR ini 2014-2019 sangat sinergi, sangat saling menunjang. Jadi kita tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan yang signifikan, tapi bisa diselesaikan dalam satu forum-forum, baik itu forum rapat pimpinan bersama wali kota, begitu juga dengan SKPD terkait dengan komisi-komisi. Ini selalu sinergi, dalam arti bukan berarti kita mengikuti arahan, tapi paling tidak kita memfungsikan diri kita sebagai anggota DPRD. Baik. Nah Pak, terkait dengan sinergi antara DPR Kota Surabaya dan juga Pemkot Surabaya ya, saya dengar Ibu Wali Kota kita, Ibu Tri Risma hari ini mengharapkan ada tambahan APBD untuk pendidikan. Itu apakah nanti dari DPRD sendiri akan langsung memberi atau seperti apa Pak? Ya, memang kalau pendidikan di kota Surabaya itu sudah sangat terpenuhi, melebihi daripada yang diatur dalam undang-undang. Kita sudah 30% ya, kalau undang-undang cuma 20%, artinya nanti kalau memang dibutuhkan ada satu tambahan, dan tambahan itu untuk apa saja, misalkan untuk membantu sekolah-sekolah swasta yang memang ada banyak murid-murid yang tidak mampu. Di situ mungkin untuk penambahan gedung secara fisik ya pembangunannya, mungkin untuk tambahan beli buku atau mungkin yang lain-lainnya. Kita juga tahu nanti DPR akan bisa melihatnya di mana nanti kebutuhan itu sangat emergensi atau tidak. Kalau memang tidak emergensi tentunya kita akan bisa masih menunggu untuk APBD yang berikut. Tapi kalau memang emergensi dan misalkan ada kebutuhan yang sekolah yang terkena bencana alam, ya kita akan wajib untuk membantunya, menambahi. Baik. Nah, untuk sekolah-sekolah yang ditutup karena tanpa perizinan, Pak, bagaimana DPRD ini melihat pendidikan di Kota Surabaya? Ternyata masih ada juga sekolah yang tidak berizin. Jadi memang kemarin pun kita juga menerima daripada pengaduan ada sekolah di wilayah barat, khususnya daerah Sambikerep ya. Itu sekolahnya cukup besar, cukup mampu dalam mengelola suatu manajemen, tapi mereka belum mempunyai izin daripada Dinas Pendidikan. Dan muridnya sekarang itu sudah ada yang kelas 3. Otomatis kalau mereka tidak mempunyai izin dari Dinas Pendidikan, maka sekolah itu tidak bisa menyelenggarakan ujian. Nah, ini yang kasihan adalah muridnya. Kenapa? Pada saat awal mendirikan sekolah mereka tidak mengajukan surat-surat yang semestinya secara administrasi itu dipenuhi oleh sekolah yang mau mereka dirikan. Oleh karena itu kalau sudah ada seperti ini, ya Dinas Pendidikan tetap berpegang pada suatu aturan. Kalau sampai sekolah itu tidak mempunyai izin, maka mereka tidak bisa menyelenggarakan ujian. Mereka harus bergabung kepada sekolah lain yang sudah mempunyai izin. Ini yang tentunya kita tidak boleh menyalahkan Dinas Pendidikan, tetapi sekolah itulah yang harus berintrospeksi. Dan saya tanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, susahnya apa sih yang ngurus? Sebenarnya nggak ada yang susah. Kalau ada izin IMB-nya sekolah itu, mereka juga sudah punya izin HO, dan mereka juga melakukan izin daripada Diknas untuk belajar mengajarnya. Nggak akan sulit, tapi mungkin ya miskomunikasi atau memang pihak daripada yayasan atau sekolah itu tidak memperdulikan hal-hal semacam ini. Baik. Berarti Dewan pun sendiri ikut membantu seperti itu ya Pak ya, dalam menyelesaikan ya Pak ya. Tapi jangan melanggar hukum atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Baik. Nah, berbicara tentang saling membantu antara DPRD Kota Surabaya gitu ya dan juga Pemkot Surabaya. Selama ini yang dilihat di mata masyarakat Pak adalah Pemkot Surabaya yang bekerja dengan maksimal. Nah, seperti apa nih Pak dalam menanggapinya? Ya, saya kira kalau pemerintah kota jelas, mereka punya yang namanya anak buah yang bekerja di lapangan SKPD terkait. Tentunya mereka langsung bersentuhan dengan masalah pembangunan, dengan masalah pembelanjaan, dengan masalah perencanaan. Mereka ini sebagai orang eksekutornya. Nah, kita sebagai anggota dewan mempunyai kewajiban 3 fungsi pokok kita.
legislasi, budgeting, dan kontrol. Baik. Nah, tentunya kita bukan seorang eksekutor, eksekutornya ada di pemerintah kota. Kalau masyarakat melihat bahwa, oh ini hasilnya apa? Ya kalau tidak ada DPR mereka tidak akan bisa melakukan. Otomatis budgetingnya dari kita yang menganggarkan seperti itu. Yang memberikan izin pun kan DPR sehingga itu dapat terjadi seperti itu ya Pak ya. Gitu. Harus ada sinergi. Jadi nggak perlu mereka mengklaim bahwa ini hasil enggak. Tapi kalau tidak ada DPR, budgetingnya mereka juga akan tidak bisa terpenuhi. Tidak akan juga bisa. Kalau sudah terpenuhi kita juga harus bisa ngontrol. Benar nggak pekerjaan-pekerjaan seperti yang sudah kita anggarkan di APBD. Baik. Berarti masyarakat sendiri tidak boleh tutup mata bahwa di balik kesuksesan Pemkot ada DPR di Kota Surabaya gitu ya Pak ya. Baik. Pak, lalu bagaimana nih Pak hasil UU Pilkada yang menyatakan bahwa tidak lagi masyarakat bisa memilih langsung, tapi langsung DPRD yang memilih. Seperti apa Pak? Jadi begini, saya ini kan sudah 4 periode jadi anggota DPRD. Baik. Dan pernah melakukan pilihan di DPRD pada saat tahun 1999. Waktu itu almarhum Pak Narto sebagai wali kota terpilih. Baik. Dan begitu juga sekarang ini saya sudah mengalami 2 kali pilihan wali kota secara langsung oleh masyarakat. Sikap daripada PDI Perjuangan jelas bahwa kita masih tetap menginginkan wali kota itu pilihan langsung. Karena apa? Orang-orang yang dipilih langsung, orang-orang yang tentunya mungkin mempunyai satu potensi tidak tercover dalam pemilihan yang tidak langsung. Baik. Antara suka dan tidak suka. Tapi kalau mereka yang memunculkan seperti kayak Pak Jokowi, sebenarnya orang ini tidak terpantau, tapi begitu mereka pilihan langsung, baik itu mulai dari wali kota, gubernur, potensinya terlihat dan masyarakat bisa melihat kerja daripada pilihan langsung itu menghasilkan pemimpin yang baik ternyata seperti itu. Baik Pak, ini karena mungkin waktu kita sangat sempit gitu ya Pak ya, padahal saya juga masih pengen banyak sekali berbincang-bincang dengan Pak Armuji. Mungkin bisa sedikit ditarik benang merahnya nih Pak ya seputar 100 tema kita 100 hari kerja DPRD periode yang terbaru ini. Bagaimana apakah Pak Armuji ada yang mau disampaikan kepada masyarakat di luar sana tentang terkait dengan program-program kerja terbaru dari DPRD yang baru? Khususnya untuk masyarakat Surabaya dan pemerintah kota, saya kira masyarakat tidak terlalu a priori dengan adanya DPRD, kelembagaan DPRD maksud saya. Oleh karena itu kita selalu tentunya welcome bila mana ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke gedung DPR, baik itu mereka akan melakukan suatu sharing pendapat maupun mereka mempunyai suatu pendapat yang tertulis yang nanti mungkin bisa diwujudkan dalam perda. Oleh karena itu keberadaan kita di sini, dalam hal ini saya sebagai Ketua DPRD periode 2014-2019 selalu welcome mendengar, akan melihat dan merasakan keluhan jerit daripada masyarakat Kota Surabaya. Itu yang tentunya himbauan saya supaya semua yang mendengar di Arek TV ini bisa melakukan aktivitasnya di gedung DPR secara maksimal. Baik, terima kasih Pak Armuji atas waktunya Bapak. Mohon maaf apabila mungkin ada sedikit hal yang akhirnya masyarakat harus mengetahui, padahal itu sebenarnya masalah intern dari DPR Kota Surabaya seperti itu Pak ya. Baik pemirsa, tidak terasa 60 menit sudah saya Nindi menemani Anda di lobi belajar lebih memahami bersama Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Armuji. Dan saksikan terus lobi belajar lebih memahami hanya di Arek TV. Bersama di sini kita coba